Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Al-asatidatul kiram, al-ahbab syarifah, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Usyhidullah bi annani uhibbukum fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini. Alhamdulillah banyak sekali penasihat-penasihat kita yang hadir di sini. Apalagi Ustaz Faisal langsung ahlul bait yang hadir di sini. Luar biasa. Kemudian yang kami muliakan Ketua BKN, Pak Imam, Pak Detik, Bu Hafud, sambutannya luar biasa. Sampai-sampai hari Kamis ya, 2 tahun lalu, barang wakil di TPRI, Allahu Akbar, luar biasa. Dalam keadaan angin yang kencang, dari malam hujan lebat, tapi kita alhamdulillah hadir kemarin. Mudah-mudahan insya Allah amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini insya Allah meninggal dalam keadaan syahid semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Liwaul Hamdi. Liwaul artinya bendera. Ya Ustaz, Mas Liwaul bendera. Liwaul Hamdi dari Simpang Dodit menuju ke Pekan Badak. Sebelah kanan ada lorong masuk sedikit, nampak masjidnya. Nah, sebelum Masjid Lampu Raya ada lorong. Nanti kita masuk pas di rumah Ustaz Fadil. Ini dia kepala dinas Bogor. Di samping rumah Ustaz Fadil, Masjid Liwaul Hamdi. Luar biasa masjid ini ayah. Mungkin kita dapat mencontoh masjid ini. Kenapa? Al-farqu baina azan wa iqamah takriban 18 daqaiq. Al-farqu, ya, jarak antara azan dan iqamah itu sekitar 18 menit kalau nggak salah saya. Ini paling lama nih. Paling bagus. Karena jamaahnya kepingin menjadi orang terkaya di dunia.
Raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini masjid yang paling lama. Sebelumnya di Masjid TPRI sekitar 10 yang pakai saya 10. Saya datang kemarin lama sekali 18. Sama dia asyarah daqaiq takriban. Luar biasa. Mungkin di sini banyak ya Ustaz Faisal dari BKN, imam-imam dari masjid-masjid yang ada di Bandar banyak di sini. Ada Masjid Jaya, Al-Fitrah banyak di sini. Mungkin bisa mencontohkan masjid ini. Beda lama antara iqamah dan azan dilamakan. Mudah-mudahan biar jamaah bisa ambil 2 rakaat sholat sunat fajar. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Luar biasa beliau, jauh-jauh dari Cekutu, dan kita doakan beliau insyaallah istiqomah terus di jalan Allah. Dan doakan beliau panjang umur ibadahnya, panjang umur taatnya, dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semuanya. Pada al-karam saya dapat dalam masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والقائل في آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur panjang, kelapangan waktu dan kesehatan badan dapat bersilaturahmi. Istimewanya di pagi hari seperti ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Dan ketika saya menyatakan pagi hari, mungkin ada yang menggugat, apa pagi mentong subuh? Padahal subuh dan pagi itu eno, ejano, emano. Subuh bahasa Arab, pagi bahasa Indonesia, morning bahasa Cekung. Makanya orang Arab ketika menyebutkan selamat pagi, mereka menyebutnya sabahal khair, selamat pagi, good morning, kata orang kampung saya di Cekung. Maka subuh adalah pagi, sholat subuh adalah sholat pagi. Tapi sampai ke Indonesia antara subuh dan pagi itu berbeda. Masuk sekolah waktu pagi, sholat di waktu subuh. Karena kita senang membedakan yang tidak berbeda dan menyeragamkan perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan. Laki-laki berkata, perempuan juga berkata. Dalam bahasa Indonesia hanya dibedakan derajat-derajat yang sebenarnya tidak perlu berbeda. Untuk orang-orang yang terhormat kita sebut beliau berkata, ada Allah berfirman, Nabi bersabda, Masrul Aidi berkata. Tapi dalam bahasa Arab tetap sama, qala Allah, qala Rasulullah, wa qala Masrul Aidi. Yang dibedakan itu hanya jenis kelamin. Laki-laki berbicara qala, perempuan berbicara qalat. Maka itulah indahnya bahasa Arab. Sehingga dari perubahan itu, taulah kita jenis kelamin semut yang berbicara ketika pasukan Nabi Sulaiman sampai ke lembahnya. Walamma atau ala wadin namli qalatin namlatu ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai ke lembah semut, maka berkatalah seekor semut betina, wahai pasukan semut, masuklah kalian ke barak-barak kalian,
Jangan sampai nanti terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sedangkan mereka tidak merasa. Maka dari informasi Al-Quran itu, jauh hari sebelum manusia kenal ilmu biologi dan klasifikasi, Islam sudah memberitahukan bahwa dalam dunia semut yang jadi pemimpin adalah perempuan yang betina. Maka bila di dalam pemerintahan ada perempuan jadi pemimpin, itu adalah kepemimpinan semut. Maka bila dalam rumah tangga yang berkuasa adalah perempuan, maka laki-laki itu disebut laki-laki semut. Itu biasanya suami-suami takut istri. Jawabannya benar satu. Udah nggak berani menjawab ini. Ada perbedaan yang jelas. Maka alhamdulillah hari ini di subuh ini kita dapat berhadir kemari. Dan memang luar biasa terasa. Saya berangkat dari kota Madia Cekeung tadi sedang berkumandang azan. Bukan baru mulai, sedang berkumandang azan. Melaju sampai kemari jarak tempuh hampir 16 km. Dan sampai kemari baru tadi saya parkir agak jauh sedikit. Mereka agak tahu penceramah ini dia jadi bedang. Bayar tetegur kan. Nak usah dia jauh bedang. Andai kata yang lain yang mengundang, sudah saya pulang ke Cekeung. Tapi karena Ustaz Zul Arafah yang undang, saya paksakan diri berjalan kaki agak jauh sedikit. Enggak masalah sebenarnya jauh, tapi yang mengecewakan karena di sini masih lapang tempat yang kosong. Di luar ada tempat kosong. Ya tengok pada tulis bak kaca motor Al-Mukarram Al-Mubanjir Ustaz Nasrulaidi. Jangan karam saja tanpa banjir. Jadi kalau karam pasti ada banjir lebih dahulu. Sampai kembali di pintu masjid baru berkumandang qomat 18 menit. Dan itu sudah yang terpanjang jedanya untuk ukuran di Aceh. Karena yang lain 10 menit, Masjid Raya Baitur Rahman 15 menit, Masjid Al-Hidayah memang luar biasa ada pas 18 menit. Kenapa? Karena bahkan jangankan ada acara safari orang-orang yang jauh datang seperti ini, bahkan untuk yang terdekat saja mereka perlu persiapan dan interaksi. Ada yang baru bangun tidur, ada yang buang air kecil, buang air besar, ada yang berhadas kecil, ada yang berhadas besar. Makanya di Arab interval waktu antara azan dan qomat itu setengah jam. Kenapa? Karena muazzinnya paham, orang yang dengar azan itu masih tidur. Maka tidak ada bacaan Al-Quran tilawah sebelum azan. Bid'ah itu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Maka di Arab hanya kumandang azan. Kumandang azan itu berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid dengan kalimat yang sama seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh juga sepatutnya begitu. Sampai suatu hari Bilal bin Rabah kumandangkan azan subuh. Setelah hayya 'alas shalah dan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, datanglah seorang sahabat memberitahukan, "Wahai Bilal, jangan kamu lanjutkan azan dulu karena Rasulullah masih tidur." Jadi Bilal itu kumandangkan azan di samping kamar tidur Nabi, di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mengetahui Nabi masih tidur dan ditegur, Bilal bukannya berhenti. Beliau menghadap ke kamar tidur Nabi, mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Maka beliau berimprovisasilah. Apa beliau tambahkan? "As-salatu khairum minan naum." Berteriak dengan suara lantang ke arah kamar tidur Nabi. Terkejut Nabi terbangun dari tidur. Andai kata salah seorang di antara kita yang dalam posisi Nabi, selesai karir Bilal. Tapi untung Nabi bukan seperti kita. Beliau buka pintu, beliau singkap tirai dan beliau katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, ij'alhu fi ta'dhinika lis-subhi." Wahai Bilal, jadikan kalimat itu setiap kali engkau kumandangkan azan subuh. Maka adalah tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kira-kira yang dengar di mana? Di ranjang sedang tidur. Tapi dulu 3 menit setengah, 10 menit itu orang bangun tidur karena mendengarkan kalimat tersebut, ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, berwudu, masuk kamar, pakai pakaian menutup aurat, salat sunat 2 rakaat, berjalan ke masjid, nyegah lamtu umutau. Sampai ke masjid, sallallahu kan telah
Orang diundang untuk datang, tapi kehadirannya tidak ditunggu. Ini penipuan publik. Ini penipuan publik. Dan ternyata di Aceh, dulu di awal-awal sepulang dari Mesir 2005, itu semua masjid kompak, 3,5 menit antara azan ke qamat. 3,5 menit. Maka saya lompat-lompatlah di atas mimbar, berteriak-teriak. Mulailah ada jeda 10 menit dari Masjid Al-Hashimiyah, Masjid Baitul Salihin, Masjid Darul Falah, Al-Falah Kampung Pinang, Darul Falah, dan beberapa masjid yang lain. Masjid Raya Baitur Rahman tetap konsisten 3,5 menit. 3,5 menit. Baru berubah ke 10 menit dalam 2 tahun yang terakhir. Nyandung Tungang 3,5 menit. Saya keluar safari subuh selalu terpantau dalam perjalanan 3,5 menit. Sejak selesai azan itu sudah qamat. Baru dalam 2 tahun berpindah ke 10 menit. Dan luar biasanya dari 10 menit bertransformasi ke 15 menit, mereka lebih cepat daripada masjid-masjid yang lain. Yang lain masih 10 menit, Baitur Rahman sudah 15 menit. Dan tidak ada yang mampu mengalahkan Masjid Al-Hidayah. Luar biasa. Maka mudah-mudahan nanti makin lama bisa setengah jam. Dan nanti bisa qamatnya sekitar jam-jam 7 pagi, insyaallah. Yang lebih ayuran insyaallah. Yang dari Maheng dia kenapa Bekroji. Nah, tapi jangan terlalu jauh juga. Setengah jam itu sudah sangat normal. Kenapa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Zul Arafah, pada waktu subuh itu ada salat yang luar biasa. Raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu, salat sunat subuh, raka'at al-fajri, rakaat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak orang yang bertanya, kira-kira salat sunat fajar dengan salat sunat qabliyah subuh itu sama ataukah berbeda? Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak menyebut salat subuh, menyebutnya dengan salat fajar. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat karena tergelincir matahari hingga gelapnya malam, dan salat fajar. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ada 3 waktu. Makanya Adi Armando kemarin hafizahullah menyatakan bahwa enggak ada salat 5 waktu di dalam Al-Quran, hanya ada 3 waktu. Inilah kalau orang membaca Al-Quran itu letterline, hanya terjemahan kata per kata. Ada 3 disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, tergelincir matahari. Ternyata ketika diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, setelah tergelincir matahari ada 2 salat, zuhur dan asar. Makanya 2 salat itu disebut zuhuraini, 2 salat zuhur. Maka boleh gonta-ganti posisi. Boleh salat zuhur di waktu asar, dan boleh salat asar di waktu zuhur untuk orang-orang yang memenuhi syarat jamak salat. Jamak takhir karena sedang turun hujan, jamak takdim dan takhir karena musafir dan sedang sakit. Kemudian ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Begitu matahari terbenam, gelap malam, ada 2 waktu salat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yaitu ada salat maghrib dan ada salat isya. Untuk 2 salat ini diberikan nama al-isya'aini, 2 salat isya. Itu bukan tasniyah, tetapi mulhaq bit tasniyah, dihubungkan dengan kalimat tasniyah. Karena dasar tasniyah dalam bahasa Arab itu 2 kata yang sama diulang-ulang. Masjidaini, masjidun wa masjidun. Tapi ketika ada 2 kata yang tidak bisa diulang tapi dihubungkan, itu disebut mulhaq. Ayah dan ibu, abun wa ummun disebut abawaini. Maka ada maghrib dan isya disebut isya'aini, mulhaq bit tasniyah. Maka salat maghrib dan salat isya boleh gonta-ganti posisi, jamak takdim dan jamak takhir. Wa qur'anal fajri, dan salat subuh. Luar biasanya bahkan salat itu pun Allah tidak sebut salat, disebutkan Quran. Kenapa? Ada majaz di dalam bahasa Arab, majaz mursal, itlaqul ba'd wa iradatul kull, disebutkan sebahagian dan dimaksudkan keseluruhan.
Salat itu salah satu rukunnya adalah membaca Al-Quran. Wa Quran al-fajri, dan salat subuh. Dari mana Quran menjadi salat? Karena salah satu rukun salat adalah Quran. Itu majaz mursal di dalam bahasa Arab. Juga masuk dalam bahasa Indonesia disebut majaz pars pro toto. Disebutkan sebahagian, dimaksudkan keseluruhan. Bayangkan saya diundang oleh Ustaz Zul Arafah untuk subuh ini berceramah di kegiatan safari di Masjid Al-Hidayah. Tapi sampai beliau sudah tampil di depan, beliau tengok-tengok enggak terlihat wali kota Cerkul. Maka apa kata beliau? Ni tengkunya tahun-tahun sampai kena ceramah menghidung ada lemah kan? Lemah buah hidung kan? Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin buah hidung itu jalan sendiri tanpa orang ya? Tapi kita tidak membantah. Kipan tengku jak buah hidung itu enggak. Tidak, tetap orang secara keseluruhan, tapi disebut hidungnya saja. Itu majaz. Kita sudah praktekkan dalam keseharian, cuma tidak tahu bahwa itu namanya. Nanti sebaliknya, ada totem propatu, disebutkan secara keseluruhan, dimaksudkan sebahagian. Kita datang kemari untuk salat subuh, enggak tahu di mana lokasi, ada yang berdiri di tepi jalan, kita berhenti dan bertanya, Pak, di mana alamat Masjid Al-Hidayah Mesara Agung? Karena beliau tidak tahu, beliau katakan, coba Pak tanya di toko tersebut. Pak toko itu tanya, nyangkut Pak pintu kok bintih sebanyak. Coba bertanya di toko tersebut. Tapi ternyata enggak pernah ada yang menggugat. Kiban dari banyak Pak toko. Tetap orang paham bahwa saya disebutkan bertanya di toko tersebut, artinya bertanya ke orang yang ada dalam toko tersebut. Itu majaz. Kita sudah praktekkan, hanya tidak tahu maknanya, tidak tahu bagaimana merumuskannya. Maka demikian pula Quran al-fajri, Quran fajar. Quran itu artinya salat, fajar itu artinya salat subuh. Maka salat subuh itu boleh diniatkan usalli fardhas subahi, dan boleh pula diniatkan usalli fardhal fajri. Sahaja aku niat salat subuh atau sahaja aku niat salat fardu fajar. Maka salat qabliyah subuh itu juga disebut salat sunnat fajar. Usalli sunnatal fajri, usalli sunnatas subahi, sama no, jano, dan mano. Sama artinya. Yang jangan nanti digabung dua-duanya, usalli sunnatas subahi wal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu jadi masalah. Maka ada kemudahan-kemudahan, dan disitulah pentingnya berbahasa dan berkomunikasi. Maka alhamdulillah hari ini kita dapat berhadir untuk menunaikan salat subuh. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang luar biasa dalam kesederhanaannya. Dari kesederhanaan beliau itulah kita praktekkan ibadah. Beliau berikan yang gampang-gampang untuk kita teladani, tetapi kita senangnya yang susah-susah. Makanya saya katakan, sebahagian kita hari ini sudah jauh lebih taat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti di akhirat surga kita lebih tinggi daripada surga beliau, karena kita sudah jauh lebih taat. Kenapa? Nabi itu mendakwahkan hal-hal yang logis. Maka sholat fardu itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah setelah selesai dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Maka malam pulang Nabi dari Isra dan Mi'raj, subuh itu sudah wajib sholat. Tapi Nabi belum sholat subuh. Nabi tidak mengerjakan sholat di subuh hari tersebut. Kenapa? Beliau belum tahu ju'la dan ju'nis tentang sholat subuh. Tapi prinsip tentang sholat subuh sudah ada. Itu sama seperti ribut-ribut kita di Aceh ini tentang bendera bulan bintang. Undang-undangnya sudah ada, ju'la ju'nisnya belum ada. Maka tiangnya sudah berdiri, sudah boleh diikat di ujung tiang, tapi belum boleh ditegakkan. Kenapa? Belum ada ju'la, belum ada ju'nis. Nabi sudah dapat perintah izin untuk sholat subuh, tetapi belum dapat petunjuk sholat subuh itu bagaimana, berapa jumlah rakaat, apa yang dibaca. Maka para ulama sepakat, untuk sahnya sholat perlu ada ilmu untuk sholat. Kita sudah banyak yang sholat, ilmunya masih kurang. Dan ilmu untuk sholat itu kita sudah merasa cukup hanya dengan mengetahui rukun sholat 13 perkara. Ditanya berapa rukun sholat? 13 perkara. Bahkan ada yang lebih parah lagi, rukun sholat pun dia belum tahu berapa perkara. Ditanya berapa rukun salat? Dia pikir-pikir dulu. Bahkan ada yang jauh lebih parah. Saat kita tanya, rukun 13 ada berapa? Ayo duduk, Cik.
Padahal sudah disebutkan rukun 13 ada berapa? Ya rukun boleh berapa berapa? Maka ambil mengayu dengan. Tapi dia salat. Maka salat seperti ini salat tanpa ilmu. Diabadikan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab beliau Alfiyah Matan Zubat. Apa kata beliau? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Dalam nuskah yang ada pada saya bukan la tuqbalu, mardudatun la tuqmalu. Ibadahnya itu ditolak, tidak disempurnakan. Maka perlu ilmu lebih dahulu. Karena itulah mengkaji ilmu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sunat, dari semua ibadah-ibadah sunat yang lain. Maka Imam Syafi'i menyatakan, sungguh orang yang menuntut ilmu sejenak lebih mendatangkan rasa kagum kepadaku daripada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Dan belum ada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Kita masih ribut bulan Ramadan itu antara 8 dengan 20 saja. Belum sampai 1000, baru 8 dengan 20 sudah ribut. Bayangkan kalau 1000. Nah, tentu ada yang minta kurang antara 1000 dengan 80 nantinya. Padahal mengkaji ilmu lebih tinggi derajat. Maka kita manusia ini dimuliakan oleh Allah bukan karena salat. Kita dimuliakan oleh Allah karena ilmu. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, bukan karena Nabi Adam salat, tapi karena Nabi Adam alaihissalam berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam sudah tercipta, maka Allah undang semua malaikat. Faqala, Allah katakan, anbi'uni bi asma'i haula'i. Dipajang benda-benda yang ada. Ditanya oleh Allah, ditantang, beritahukan kepadaku nama benda ini semuanya. Apa jawaban malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali sebatas yang telah Engkau ajarkan. Maka beralihlah perintah Allah kepada Nabi Adam. Ya Adamu ambiku. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka. Secara harfiah barangkali analoginya, Allah perintahkan Nabi Adam maju ke depan untuk menjadi asisten dosen mengajarkan malaikat. Malaikat bukan tidak berilmu, berilmu. Malaikat bukan tidak diajar. Maka malaikat yang buat pengakuan, Allah telah mengajarkan mereka. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami tahu kecuali sebatas yang telah diajarkan. Tahu malaikat, tapi pendalamannya tidak ada. Nabi Adam diajarkan, tapi ada rasa ingin tahu yang mendalam. Maka kalau kita buat ilustrasi, mungkin saat itu Allah pajang benda seperti ini di depan malaikat. Allah beritahukan pada pengajarannya, wahai malaikatku, benda seperti ini namanya HP. Nggih, kata malaikat. Selesai. Enggak ada rasa ingin tahu. Tapi ketika Allah pajang benda seperti ini di depan malaikat, di hadapan Adam, Allah beritahukan, wahai Adam, benda seperti ini namanya HP. Adam bertanya, ya Allah, kalau itu HP mereknya apa? Samsung, kata Allah. Ya Allah, kalau itu Samsung serinya apa? Galaxy Note 10. Kalau itu Galaxy, ya Allah, kelebihannya apa? Bisa chatting, bisa Instagram, bisa WA, ada WA group, katanya. Ketika dipajang ulang, ditanya oleh Allah kepada malaikat, wahai malaikat, benda ini namanya apa? Malaikat bisa menjawab, ya Allah, itu namanya HP. Ditanya lebih lanjut oleh Allah, HP ini mereknya apa? Itu kami enggak tahu ya Allah, kecuali sebatas yang telah Engkau beritahukan. Maka datanglah Nabi Adam menyatakan, HP ini mereknya Samsung, serinya Galaxy Note 10, bisa chatting, bisa foto, bisa semuanya. Kagum malaikat, hebat dan Adam, malim dan Adam. Ketika Adam sudah jadi guru karena kelebihan ilmu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Barulah Allah perintahkan, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, sujud malaikat seluruhnya. Illa iblisa, kecuali iblis. Kenapa? Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia bersikap takabur. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Maka muncullah
pada tahun 2011-2012 sekte Milata Abraham yang menyatakan bahwa Nabi Adam bukan manusia pertama. Saya sempat berdebat dengan salah seorang nabi mereka. Bayangkan, gila-gila dengan nabi ada debat. Ada 16 persoalan yang kami diskusikan. Mulai dari perkara yang pertama, Nabi Adam bukan manusia pertama. Saya tantang mereka, apa dalil kalian? Langsung mereka ambil mushaf Al-Quran terjemahan versi Kementerian Agama Republik Indonesia, ditunjukkan pada bahagian akhir. Dan iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Dia tunjukkan ke saya, coba lihat Pak Ustaz. Bayangkan Nabi saja panggil Ustaz ke saya. Saat iblis tidak mau sujud ke Adam, saat itu sudah ada orang-orang yang kafir. Itu menunjukkan bahwa Adam bukan manusia pertama. Yang punya terlebih boleh kafir. Nyo rupanya urung kafir bodenya waktu Nabi Adam diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada beliau. Saya katakan, tidak ada satupun kamus berbahasa Arab yang menyatakan bahwa kafir itu manusia. Kafir adalah sebuah sifat yang melekat pada sebuah benda. Apapun benda yang tidak patuh disebut dengan kafir. Yang ingkar disebut dengan kafir. Bukan hanya manusia. Maka malaikat yang tidak patuh, kalau ada malaikat itu kafir. Tapi semua malaikat patuh kepada Allah Ta'ala. Yang agak kejut yang agak. Malaikat semuanya patuh. Yaf'aluna ma la ya'suna Allah ma yu'marun wa la ya'suna Allah fi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada perkara yang diperintahkan dan melakukan semua yang disuruh. Itu malaikat. Tidak ada kosakata kafir dengan makna manusia. Maka kesalahan kita adalah ketika mempersepsikan orang dalam bahasa Indonesia sebagai manusia di dalam bahasa Aceh. Bahasa Aceh urang, tapi orang dalam bahasa Indonesia bukan urang dalam bahasa Aceh. Maka ada perbedaan bahasa. Dalam bahasa Indonesia, orang itu untuk menunjukkan sosok. Ketika seorang manusia sedang sholat, pada saat pahalanya sedang dicatat oleh seorang malaikat, tiba-tiba digoda oleh seorang jin. Banleh orang, malaikat orang, manusia orang, jin juga orang. Maka disitulah pentingnya berbahasa, berkomunikasi dengan baik. Ulama-ulama di Arab sebelum jadi orang alim, standar berbahasanya harus baik. Gramatika bahasa Arabnya harus baik. Fathah, dhammah dan kasrah, rafa, nasab dan jazam itu harus tepat. Tidak boleh keliru. Karena bila keliru salah paham dan salah makna. Tapi di Indonesia kita adalah bangsa dengan kualitas berbahasa yang paling buruk di dunia. Pilihan katanya amburadul, mukelu muda. Ada salah-salah ada pegang mupom jedengku. Kalau begitu enggak perlu lagi pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Capek saja kita belajar dan ternyata tidak dipakai sama sekali. Makanya dalam bahasa Indonesia itu disebut produk, tapi ternyata para pejabat berbicara produk. Ini ada sebuah produk baru. Itu bahasa Inggris. Maka berbicaralah dengan baik dan benar. Ini sedikit pelajaran bahasa Indonesia. Ini Nabi Adam. Maka manusia menjadi lebih karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kesibukan kita dengan ilmu itu adalah kesibukan yang paling utama. Tinggi derajat diangkat karena ilmu dan karena iman. Beriman dan berilmu, apakah sudah tinggi derajat? Belum. Ada yang lebih tinggi lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kapan disebut takwa? Apabila ilmu itu dipraktekkan dalam bingkai keimanan. Kapan disebut takwa? Apabila keimanan tersebut dihiasi dengan nilai-nilai ilmu. Tapi sekarang kita merasa cukup dengan beriman lalu beribadat. Lalu kita tudinglah apa urang-urang malimnya. Sembahyang sunat jereng, ibadat jereng, yang nak cita buat saja. Kita merasa seolah-olah kita yang paling taat. Padahal saat diverifikasi ibadat kita tidak sesuai dengan SOP. LPJ-nya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena solat tidak sesuai dengan ketentuan. Kita solat tapi tidak berwudu. Oh saya berwudu Pak Ustaz, tapi kita berwudu tidak sesuai rukun-rukunnya. Oh sesuai rukunnya Pak Ustaz, ternyata tidak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Air berwudu tersebut mesti air yang mutlak, yang suci lagi mensucikan. Kita berwudu asal-asalan saja.
Sudah sesuai berwuduknya dengan air yang suci dan lagi mensucikan, tetapi berwuduk kita itu masih mempraktekkan sikap yang boros, airnya berlebih-lebihan. Maka di dalam hadis diriwayatkan Rasulullah berwuduk itu dengan 1 mud dan beliau mandi dengan 1 sa' air. Kita ingat 1 sa' itu kadar zakat fitrah dan 1 mud itu kadar kifarat. Itu tetap ukuran yang sama untuk penggunaan air. Mud itu 2 belah tangan dibentangkan, lalu kita ambil beras di dalamnya, itu disebut 1 mud. 1 bentangan tangan. Tapi nggak boleh pakai tangan kita, harus pakai tangan Abu Lahab, tangan orang Arab. Karena sebelah tangan orang Arab itu 2 belah tangan kita. Ditepuk dan oleh orang Arab ke muka habis. Itu orang Arab. Nabi berwuduk 1 mud, kira-kira yang 600 mili air tersebut. Air yang mineral yang 600 mili. Yang kenapa? Nyepalah tadi. Nah, ini contohnya. Ini 1 mud. Nabi berwuduk dengan air sebanyak ini. Bagi kita air sebanyak ini hanya untuk kumur-kumur. Habis air berliter-liter. Ada orang yang pakai baju lengan panjang, lengan baju belum digulung tapi keran sudah dibuka. Sebelum dia wuduk sudah habis air beberapa mud. Mubazir. Alah mau ipri bidengku. Kita lupa di tempat kita pri air. Tapi air yang sebanyak ini di Suriah, di Libya itu diperebutkan dengan nyawa. Maka setiap kali kita mengkonsumsi air dan kita buang-buang itu luar biasa. Maka suatu hari saya tersinggung, malam saya keluar setelah selesai pengajian menjelang sholat isya. Karena air mineral ini disuguhkan, saya sudah minum 1/3-nya, tinggal tersisa 2/3. Saya keluar sambil nenteng air tersebut, tidak pernah saya tinggalkan di dalam masjid. Yang pertama, botolnya adalah sampah, yang kedua, airnya masih bermanfaat. Sampai di luar masjid, saya dicegat oleh seorang jemaah melanjutkan diskusi. Salah seorang yang hadir melihat saya pegang air, dia masuk lagi ke dalam. Dia ambil botol yang baru yang masih bersegel, dia minta yang di tangan saya. Diberikan yang baru. Saya tukar. Saya pikir dia mau mengambil berkah. Hanya tentu aja tengku. Saya sedang berbesar hati. Kembanglah hidung dia ya. Diserahkan yang baru ke saya. Dia ambil yang sisa saya minum. Dan apa yang terjadi? Ternyata dibuang ke dalam tong sampah. Dan saya sangat tersinggung. Kenapa? 2/3 itu secara nominal masih berharga sekitar 2.000 lagi. Satu botol ini 3.000 ecerannya. Jadi beda. Nah, tempat ini. Boleh jualan air. Dum iya tak Allah Taala je kudo kan. Ini 3.000. Kalau 2/3 tersisa, secara nominal masih 2.000. Tapi itu air yang layak konsumsi. Dibuang. Saya sangat tersinggung. Makanya setiap kali minum sampai tetes yang terakhir, jangan pernah mempraktekkan sikap mubazir. Kenapa? Mungkin bagi kita tidak bermakna karena bisa beli lagi, bisa jual lagi. Tapi di tempat-tempat tertentu diperebutkan dengan nyawa. Ini adalah kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Semua yang hidup memerlukan air. Tidak ada kehidupan tanpa ada air. Tidak bisa berfikir dengan benar apabila kurang air. Makanya banyak orang yang ketika linglung ditanya aqua, mana aqua? Aqua yang kan, padahal tidak ada aqua. Air tetap itu bermanfaat untuk kelancaran kita berfikir. Ada oksigen, ada hidrogennya. Ini gambaran kehidupan. Kita sudah sholat tetapi tidak memenuhi syarat. Kita sudah memenuhi syarat, ternyata ada proses yang lain lagi. Makanya di dalam Islam diajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam ini semaksimal mungkin tanpa ada proses mubazir. Jadi sekitar 15 tahun yang lalu di sebuah televisi swasta disiarkan sebuah iklan layanan masyarakat. Dinyatakan bahwa secara statistik negeri yang paling lembab, negara paling lembab di dunia ini adalah Brazil. Itu dengan curah hujan yang paling tinggi di dunia, debit curah hujannya. Tapi bahkan di Brazil itu mereka sudah mulai mempraktekkan pemanfaatan air yang berulang-ulang. Mereka mandi menggunakan shower. Kenapa? Agar debit air yang tercurahkan sedikit, tapi siraman air itu merata. Saat disebutkan shower, kita praktekkan di Aceh, orang protes. Yang shower kan tempat mana orang kaya. Padahal shower itu, bahasa Inggris artinya hujan. Artinya air yang turun itu menetes seperti tetesan air hujan. Enggak perlu mahal, tinggal pasang keran biasa saja, lalu ikat apa naji taring dangdang tabun buah. Ikat. Itu menimbulkan efek shower. Pak mana bak shower, Pak? Mana? Cok keung pakai shower je.
hanya karena dipakai bahasa Inggris kita terkagum-kagum. Itu shower juga. Jadi ada panci-panci periuk nasi dulu yang nggak terpakai lagi, ambil saringannya itu gantung di keran, itu shower namanya. Diserap merata di badan, debit air yang keluar sedikit tapi manfaatnya besar. Daripada mandi pakai ember hitam yang 10 liter itu, sekali siram hanya sedikit yang kena di badan. Mubazir. Turun air ditampung dalam sebuah wadah, dipakai kedua kali untuk membilas kloset. Kloset itu dari bahasa Inggris, maka disebut WC. Enggak boleh WC, seharusnya WC. Karena itu bahasa Inggris, water closet, air yang tertutup, tampung air tertutup, tempatnya juga tertutup, water closet. Dalam bahasa Aceh, kakuk. Dalam bahasa Indonesia, jamban ataupun bagan. Tapi tiba-tiba di Mesara aku, Ketapang, nama tang Ketapang. Kalau di Aceh Selatan, Ketapang itu Pliu, Ketapang Bangang. Di Ketapang, tiba-tiba aku WC. Nah WC, toilet, maka WC, toilet. Toilet itu toilet. Jauh tinggal. Toilet jauh tinggal, toilet. Itu bahasa Inggris, water closet. Dipakai untuk membilas kotoran. Enggak perlu air sekualitas air mineral begini untuk menyiram kotoran. Cukup air sisa mandi sudah bercampur sabun dan ada wangi-wanginya sedikit. Bilasan kloset tersebut ditampung sekali lagi untuk dipakai menyiram taman. Satu air dipakai 3 kali berulang-ulang. Di Banda Aceh, menyiram taman itu pakai air dari PDAM. Malam-malam disiram air pakai PDAM. Di rumah warga nggak cukup air. Begitu dibuka keran, keluar angin. Habis air untuk menyiram taman menggunakan air PDAM. Disiram, airnya melimpah sampai ke jalan. Kita sudah cuci mobil sekali diantar ke Darsber 50.000, begitu lewat genangan air putol 50.000 ya putol. Dan bayangkan berapa banyak mobil yang sudah cuci 50.000 kotor gara-gara air yang tergenang di jalan. Nyan hai pikir lewatnya. Makanya ke depan pilih saya, anjir gara-gara apa ya. Menyamdah hidup. Bayangkan ini sikap mengganggu jalan raya. Padahal salah satu unsur penilaian barometer keimanan, apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Makanya setelah salat ada yang berzikir la ilaha illallah. Tapi sekarang difatwakan berzikir la ilaha illallah setelah salat bid'ah, masuk neraka. Manga la ilaha illallah namun neraka mempulang dalam syurga. Maka hidup fikir ya. Makanya kan salah jawaban. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan sekurang-kurang cabang iman yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan dari jalan. Tapi banyak guru-guru kita para ustaz yang salah menerjemahkan hadis ini. Imatatul adza 'anit thariq diartikan memindahkan duri dari jalan. Maka ada orang jalan dengan becak, melihat duri, dia berhentikan becak di atas badan jalan, dia pindahkan duri. Padahal orang yang berlalu lintas lebih terganggu dengan becaknya daripada duri. Enggak ada ban sepeda motor, ban mobil yang kempis gara-gara duri. Tapi banyak kendaraan yang terhenti gara-gara becak berhenti. Ini gara-gara salah terjemah, memindahkan duri dari jalan, bukan duri. Itu belum lagi membuang duri di jalan. Ini persoalan sederhana. Maka ketika kita parkir kendaraan, parkirkan yang tidak mengganggu orang yang berlalu lintas. Ketika kita berlalu lintas, jangan sampai mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi sekarang, lampu-lampu kendaraan itu semakin terang, tetapi etikanya semakin hilang. Coba bapak dan ibu-ibu perhatikan, saat kita berlalu lintas, itu sorot lampu-lampu mayang. Ada hani purno ngon setia lampu mayang muyuk. Hanya dia satu orang yang menyorot ke arah kita. Saat kita balas untuk satu sama, ternyata banyak orang lain yang tersinggung. Karena orang lain lampunya rendah, kita lampunya tinggi. Padahal kita balas dendam. Satu yang berbuat kerusakan, yang lain rusak semuanya. Makanya orang bijak menyatakan, mata yablughul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan bangunan itu akan dipesiyuk sempurna untuk siap digunakan? Apabila engkau sendiri yang membangun, yang lain merusak semua. Walau alfu banin
Walau alfu banin, walau ada 1000 orang yang membangun, wahadimun kafa, seorang saja yang merusak, selesai. Fa kaifa bibanin wa khalfahu alfu hadimin. Maka bagaimana bila ada seorang yang membangun dan ada 1000 orang yang merusak? Maka untuk melakukan kerusakan enggak perlu gotong royong. Jak perlu menasah. Apa yang gotong royong ya? Tinggal pesan beku adalah menasah. Tapi untuk membangun sebuah menasah perlu gotong royong bersama-sama. Sudah ramai-ramai gotong royong, ada satu orang yang provokasi. Budak-budak menasah raya-raya tahu orang semua yang lehero dah. Rusak semangatnya. Walau alfu banin khalfahu hadimun kafa. Walau ada 1000 orang yang membangun, satu orang yang merusak sudah cukup. Fa kaifa bibanin wa khalfahu alfu hadimin. Maka bagaimana bila hanya satu orang yang membangun, yang lain merusak semuanya? Makanya dakwah itu kolektif, enggak bisa sendiri-sendiri. Kolektif. Semua orang bergerak berdakwah. Tapi kalau seorang saja yang bergerak dakwah, kalaupun semua orang bergerak dakwah, ada satu orang yang merusak, maka itu sudah cukup. Makanya dalam perjuangan, satu orang pengkhianat itu sangat merusak. Itu yang dulu kata Jenderal Sudirman. Kalau saya punya 10 peluru untuk berjuang, maka 1 peluru untuk musuh dan 9 untuk pengkhianat. Runtuhkan seorang pengkhianat, maka semua musuh akan berhenti. Maka negeri ini rusak bukan kurang pahlawan, karena masih adanya cuang. Masih ada para pengkhianat dari perjuangan-perjuangan tersebut. Kita bangun negeri ini dengan sebaik-baiknya, satu orang yang merusak, rusak semuanya. Bagaimana bila semuanya berfikir untuk merusak? Maka inilah na'udzubillah. Oleh karena itulah di dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihan. Dia bukan hanya menyeru tetapi juga beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia katakan saya termasuk orang-orang yang Islam. Ayat ini dalam penafsirannya spesifik ditujukan kepada orang yang kumandangkan azan. Maka muazzin itu lebih tinggi derajat dan lebih besar pahala dibandingkan imam. Tapi kita tersinggung bila disuruh azan, terpuji bila disuruh jadi imam. Coba bayangkan, kita sampai ke masjid belum berkumandang azan, jabatan kita tinggi, pangkat kita hebat, tiba-tiba oleh BKM katakan, "Dekun ni cibang dia." Bagai wadah. Tersinggung kita disuruh azan. Jadi seolah-olah azan itu pekerjaan anak kecil. Padahal Sayyidina Umar pernah berkata, laulal khilafatu la adintu. Kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan khalifah, saya memilih jadi muazzin saja. Lebih besar jabatan muazzin daripada imam. Kenapa? Imam itu enggak ada pahala lebih. Imam itu hanya ada risiko lebih. Maka dalam salat berjamaah Nabi katakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Baik imam 27, makmum 27. Enggak ada pernyataan khusus bahwa untuk imam 20, untuk makmum 7. Ngapain repot-repot jadi imam kalau sama-sama 27 tanpa risiko? Debi gentut, debi juga. Tapi kalau sempat imam tu gentut, bebo putih David, itu menjadi serba salah. Kita lanjutkan solat, solat sudah batal. Kita batalkan solat, diketahui siapa tersangkanya. Oh, ibu imam itu. Bebo putih baca ulang. Akhirnya daripada malu pada manusia, kita mengambil risiko untuk masuk neraka saja. Nauzubillah. Maka jadi imam itu berat. Tapi Rasulullah contohkan kesederhanaan. Beliau nyatakan hal-hal yang memang manusiawi. Suatu kali beliau sudah berdiri di tempat posisi imam untuk salat subuh, sudah berkumandang qamat. Akan takbiratul ihram, tiba-tiba Nabi teringat tadi malam berjunub dengan Aisyah dan belum mandi. Nyane cibayang tegedi tengku imu meno ka gedang teno tengah ya Allah berjunub balang mano ke. Apa yang terjadi? Paling-paling kita memilih jalan selamat gento imu kan, bahkan KTB gento. Enggak berani kita mengakui junub. Tapi Nabi katakan kepada sahabatnya, makanakum antum, tunggu di sini sebentar. Nabi masuk ke kamar Ummul Mukminin Aisyah dan beliau mandi junub dengan 3 botol air ini. 4 botol air ini. Mandi Nabi 1 sah. 4 botol air ini. Kita 4 botol itu baru cuci muka. Beliau basuh kepala, digosok-gosok. Beliau basuh muka, disampaikan air sekeliling tubuh.
keluar dari kamar, wal ma'u yataqattaru min ra'si, dan air itu masih menetes dari rambut Nabi. Enggak pakai hair dryer untuk semprot dulu biar kering. Air masih menetes dari rambut Nabi. Enggak ada seorang imam pun yang berani mencontohkan demikian. Yang menyuruh mana junub gelap betul boleh baru ujak masjid. Yang menyuruh basah cik ikan enggak basah lah. Yang dia warna pucat yang basah tak Padahal tidak ada dosa. Justru basah rambut itu bekas ibadat. Karena hubungan suami istri yang sah pada waktu yang diizinkan, pada tempat yang diizinkan, itu adalah ibadat. Maka ketika sahabat-sahabat Nabi yang miskin datang berdelegasi, mereka komplain, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya sangat banyak mengumpulkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka masih mampu bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kami jangankan lebih, cukup pun tidak ya Rasulullah. Nabi hibur hati para sahabat ini, diberikan motivasi. Awalaysa qad ja'alallahu fikum ma tasaddaquna bihi. Bukankah masing-masing kalian ada potensi yang dapat disedekahkan? Fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertakbir, semua itu adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Sampai akhirnya Nabi katakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan ketika kalian bersenggama dengan istri kalian, itu pun sedekah. Sedekah aja ya. Maka kalau nggak ada sedekah lain, sering-sering begitu. Sedekah aja. Ini ibadah. Bekas ibadah itu mandi junub, basah rambut, malu, maka hendak pucapnya. Pak, anak-anak bujang, anak lajang, muda-mudi berpeluk-pelukan di atas kenderaan, dosa, tapi mereka tergerihing-gerihing di kenderaan, bahagia. Makanya yang sudah berkeluarga, yang berjunub, ketika mandi jangan lap rambut, biarlah basah rambut, datang ke warung kopi, haya-haya akan itu. Bahas jomblo. Kita provokasi pada jomblo. Nyomaleh anak pucak, dah haya-haya ligo ayam. Basah dan nego yang ke berkelama. Supaya para jomblo itu termotivasi. Enggak perlu malu. Maka Nabi keluar kembali untuk salat, wal ma'u yataqattaru min ra'si, dan air itu masih menetes dari rambut beliau. Ini keteladanan. Maka enggak perlu malu bahwa kita berjunub, sebab itu adalah proses yang normal dalam agama. Tapi malu pada hal-hal yang tidak perlu, dan tidak malu untuk hal-hal yang seharusnya kita malu untuk maksiat. Maka na'udzubillah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Maka sekarang kemaksiatan di Aceh itu merajalela karena orang-orang yang benar malu dan orang yang salah bangga. Maka coba kita yang sudah berkeluarga suami istri ini datang ke tempat-tempat wisata, duduk di depan orang yang sedang bermesra-mesraan yang belum sah tadi, yang baru berencana berkeluarga. Hidup cewek iblisnya dua, duduk dan nyulikeng keluarga. Banak mit, duduk pisang wak dia. Dah keleng dengan kiban kala ni. Dia yuk pisang. Supaya fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah kembali dikuasai manfaatnya oleh orang-orang yang berhak, yang sudah berkeluarga, bukan yang baru berencana berkeluarga. Dulu sudah saya sampaikan di balai kota ketika rezim yang sebelumnya, sebab di negeri ini beda rezim beda usaha. Ya itu mah ada bikin. Saya sampaikan, kenapa tidak tempat-tempat maksiat itu Dinas Pendidikan kerahkan murid-murid di sekolah SD, SMP untuk belajar berkelompok di taman-taman hiburan tersebut. Fasilitasi, beri penerangan, beri mineral kenan, perlu supaya orang-orang yang bermaksiat tidak punya tempat di negeri ini. Tapi kita yang baik-baik mengalah. Maka tinggal kau sampai di tubuh beno. Bilang padang buat sampai di tubuh. Main ke tubuh ni awalnya. Berarti siapa di dakwah subuh maghrib keliling maling. Ini ada bagat. Lagi izin Pak Mangtam. Pak Mangtam, kami mau salat maghrib berjamaah di sini untuk mengantisipasi kemaksiatan. Jadi imbangi tempat-tempat yang buruk dengan kebaikan. Kalau masjid di sini kita salat berjamaah, jangan orang cewek no? Maka perlu keseimbangan tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini acara kita adalah safari subuh, tapi salat subuh sudah berakhir waktu 10 menit yang lalu. Maka mohon maaf atas keterlambatan. Jadi hidangan pun sudah tersedia, maka jangan malu-malu. Kita padakan provokasi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.